Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang pada teman-teman pengusaha kuliner yang sudah hadir di Ospek, obrolan santai pengusaha kuliner. Nah, apa sih ospek ini? Program apa lagi ini gitu ya? Oke, jadi ospek ini beda ya sama ospek yang biasanya di kuliahan gitu. Kita nggak akan hukum-hukuman di sini, tapi mirip. Nah, miripnya seperti apa? Miripnya adalah di tujuannya nih, tujuan apa ya? Tujuan programnya gitu. Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa saling kenal satu sama lain, bisa saling apa ya, kenalnya tuh nggak cuman kenal nama sama bisnisnya gitu, tapi bisa tahu perjalanan hidupnya seperti apa, terus juga bisnisnya, lika-liku bisnisnya tuh seperti apa, terus juga kalau misalnya orang tersebut punya ilmu atau pengalaman hidup yang bisa di-sharing ke kita, itu kita juga bisa lebih tahu gitu. Jadi nggak cuman kenal sekedar kenal gitu. Jadi itu harapannya ya itu tadi, aspek supaya kita bisa lebih erat persaudaraannya. Nah, buat teman-teman yang mau jadi bintang tamu kita selanjutnya nih di ospek bisa hubungin saya aja ya di WhatsApp gitu. Oke, nggak perlu lama-lama lagi nih. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Ada Mas Diska Ahmad. Beliau ini adalah pengusaha kuliner dari Blitar, owner dari Lapper House. Nah, target marketnya ini adalah masyarakat perdesaan. Menarik banget kan kalau misalnya target marketnya itu adalah masyarakat perkotaan, udah apa ya, udah sering gitu ya, udah gampang gitu ya, orang kolamnya ikannya banyak, tapi ini di pedesaan nih. Nah, penasaran kan seperti apa? Makanya simak ospek hari ini sampai selesai. Oke, Mas Diska udah hadir nih. Halo Mas Diska, apa kabar? Halo halo. Halo semuanya. Halo Halo. Kak. Halo halo Mas Benar ya? Diska. Makasih ya udah Benar mau ya suaranya? ngeluangin waktu nih buat kita di ospek. Oke, Mas Diska Ya, boleh sama-sama. boleh cerita dulu nggak nih ke kita apa namanya tentang profilnya Mas Diska gitu, tentang bisnisnya. Apa namanya terutama tentang awal mula Mas Diska akhirnya terjun nih ke bisnis kuliner. Boleh cerita dulu nggak? Oke Kak, terima kasih ya atas waktunya yang sudah diberikan kepada aku. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Diska Ahmad Al-Hafid. Saya dari Blitar. Teman-teman tahu nggak Blitar itu di bagian mana Jawa Timur? Jadi Blitar itu tepatnya kalau teman-teman main ke Blitar itu ada salah satu makam presiden pertama kita. Ya benar, Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno itu makamnya ada di Blitar, tapi Blitarnya itu Blitar Kota. Nah, kebetulan aku ini Blitarnya di Blitar bagian kabupaten, jadi yang di bagian desanya, bukan kota, teman-teman. Oke, untuk saat ini sebenarnya saya masih kesibukannya selain berbisnis, mengembangkan bisnis Lab Lapar House, tapi kesibukan yang selain itu yaitu skripsian. Jadi saya masih ada satu tanggung jawab yang belum kelar, yaitu menyelesaikan skripsi di jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya, teman-teman. Jadi mohon doanya juga buat teman-teman, semoga biar cepat lulus kelar. Amin. Amin. Oh, menarik banget nih, Mas. Gimana bagi waktunya itu kuliah sambil berbisnis? Ya, bagi waktunya itu sebenarnya, oke, aku langsung awal cerita ya, kenapa aku milih bisnis ini. Boleh, Kak? Boleh, boleh, boleh. Oke, jadi awal cerita itu kenapa aku terjun ke dunia bisnis ini, karena yang pertama waktu itu bisnis ini aku buka waktu awal-awal pandemi banget. Jadi teman-teman waktu awal pandemi banget itu kan sekolah, perkuliahan, perkantoran, bahkan semuanya diliburkan ya teman-teman, kayak WFH, semuanya dilakukan dari rumah. Nah, waktu itu benar terjadi, perkuliahan saya itu benar-benar disuruh stop semuanya, dan juga waktu itu akhirnya di rumah nggak ada kerjaan apa-apa nih, kayak nganggur, kayak ya cuman rebahan, terus kuliah, rebahan, kuliah, kayak gitu doang kan. Nah, karena tipikalnya aku ini kayak sering organisasi di perkuliahan, maka kayak aku kepikiran buat kenapa nggak cari cuan ya. Ya, siapa tahu 20.000, 50.000 sehari bisa dapat buat ini kan, apa namanya, beli paket lah istilahnya kayak gitu. Bisa beli buat kuota internet sendiri atau enggak beli
makanan sendiri, atau enggak bisa buat kulineran, yang hobinya aku kulineran juga kayak gitu. Nah, akhirnya aku langsung sharing sama temanku, sahabatku SMA, yang dia sudah punya kedai kopi Kak di Yogyakarta, di dekatnya Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, waktu itu aku sharing sama dia tuh. Nah, karena waktu di awal pandemi itu kan es kopi kekinian tuh booming ya Kak ya. Nah, aku akhirnya kepikirannya itu Kak, untuk bikin usaha bisnis es kopi kekinian, tapi di Blitar, khususnya di desa aku, di desa Kesamping. Aku lanjutin ya. Jadi alasan kenapa sampai dapat di sini itu karena berawal dari hobi yang suka aktivis, ikut organisasi itu kan. Nah, sampai di rumah nggak ngapa-ngapain, cuman rebahan kuliah, terus abis itu nih ngubungin temen aku yang di Jogja yang punya bisnis perkopian tuh. Nah, di situ aku kayak, aku pengen nih kayak bisnis perkopian, es kopi kekinian, tapi di desa aku. Nah, terus dari temanku ngasih rekomendasi kan, kamu nggak bisa kayak langsung nembak es kopi kekinian di desa kamu. Soalnya notabene-nya waktu itu di Blitar khususnya, es kopi kekinian tuh kayak masih belum familiar gitu kan, masih kayak mending kopi panas, kopi hitam panas, atau enggak kopi saset yang diseduh kayak gitu. Iya. Ya gitu Kak. Terus akhirnya aku mikir nih apa ya yang harus aku jual. Nah, waktu itu aku karena sebenarnya berawal dari hobi yang suka masak, suka bikin masakan aneh-aneh sih sebenarnya. Nah, akhirnya aku bikin produk pertama itu namanya Jelly Dream Milk. Jadi kalau kakak tahu itu susu, pure susu, tapi itu di dalamnya ada puding jelinya gitu. Nah, nanti susunya itu rasa-rasa, ada rasa cappuccino, ada rasa vanilla, strawberry, coklat, kayak gitu. Tapi di dalamnya itu ada pudingnya. Pudingnya itu rasa coklat. Nah, dari situ benar-benar awalnya tuh nggak nyangka kalau bakalan laku banget, keras banget. Waktu itu tembus 100 piece lebih lah, 100 botol lebih. Nah, kalau di desa itu udah kayak, wah lumayan banget ini 100 botol kayak gitu, dengan harga di desa itu 10.000 satu botol. Itu udah termasuk ya lumayan lah, 100.000 kan. Nah, waktu itu namanya lab house Masian, lab house. Terus akhirnya semakin hari, semakin ganti bulan kok antusiasme menurun nih. Kira-kira kenapa ya? Atau terus akhirnya aku berpikir ulang lagi buat ini untuk jualan. Waktu itu viral kopi dalgona Kak. Nah, iya. Jualan sempet tuh jualan kopi dalgona. Nah, di waktu itu jualannya di pinggir jalan. Jualan di pinggir jalan gitu, aku jualnya 5.000. Nah, dari situ aku setiap ada pembeli tuh, aku mintain nomor WhatsApp pembeli aku. Jadi aku nggak ya udahlah bodo amat, nggak usah malu-malu, yang penting aku punya istilahnya database dari pembeli-pembeliku. Nah, dari situ aku kekumpul tuh nomor WhatsApp-nya dari pelanggan customer aku yang waktu itu aku jual di luaran di pinggir jalan itu. Nah, akhirnya setelah beberapa bulan jualan, paling nggak ada 3 bulan sih Kak, akhirnya diusir sama pemilik tanahnya. Soalnya itu kan numpang Kak, ya benar, numpang di depan di terasnya rumah lah, di terasnya rumah orang gitu kan. Soalnya rumahku itu bukan di pinggir jalan, rumahku itu ada di masuk gang kecil gitu kan, masuk perkampungan lah istilahnya kayak gitu, masuk kampung kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya aku untuk memberanikan diri benar-benar survei produk, apa sih yang dibutuhin orang Samben, apa sih yang dimau orang Samben, terus tipe apa sih makanan minuman yang disukai banyak orang Samben itu kayak gimana. Jadi kayak gitu hingga akhirnya berubah brand jadi Lab Lapar House Kak. Jadi kayak gitu. Wah, menarik banget nih. Sampai ada risetnya dulu ya. Emang bener sih kita harus riset dulu dan juga tes market kan. Ya, bener. Udah dites, ternyata marketnya respon, langsung dikembangin. Oh, menarik banget nih. Oh iya, Mas, tadi namanya Lab Lapar House ya. Ya, benar.
Boleh ceritain sedikit nggak Mas tentang bisnisnya? Maksudnya tentang mungkin ada filosofi dari namanya Lab Lapar House atau mungkin jualannya apa aja juga gitu. Boleh Mas? Oke. Jadi kenapa namanya itu Lab Lapar House? Lab Lapar House itu lab-nya itu maksudnya laboratorium, Kak. Nah, Oke. kenapa laboratorium kok bukan dapur atau resto atau kedai atau apa? Nah, itu soalnya gini. Dari SMP sampai perkuliahan, saya tuh masuk di jurusan eksakta, Kak. Jadi jurusan sains, jurusan IPA gitu. Nah, karena saya sering kayak mainnya di laboratorium, di bengkel teknik waktu perkuliahan kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya kepikirannya tuh laboratorium. Ya udahlah, laboratorium aja. Kan kenapa harus kedai, kenapa harus restoran? Kan kita harus cari brand yang unik, yang simple, yang selalu diingatkan sama orang lain gitu kan. Akhirnya laboratorium, lab Lapar House. Kenapa Lapar House? Ya soalnya di laboratorium ini tuh menyediakan makanan dan minuman yang dikala teman-teman ngerasa lapar dan haus bisa langsung keinget, wah ada Lapar House nih. Ya udah bisa order aja gitu. Itu sih kayak cerita awal kenapa filosofinya milih Lapar House kayak gitu, Kak. Oke, menarik banget nih. Berarti sekarang bisnisnya ini ghost kitchen ya, Mas? Nggak ada restonya ya? Oke. Nggak ada. Ini bisnisnya ghost kitchen dari dapur. Oh ya, jadi untuk bisnisnya ini juga, ini tuh semuanya masih aku sendiri, Kak. Jadi kayak aku chefnya, aku ownernya, terkadang aku juga kurirnya, terkadang. Oke, ya, Superman ya. Iya banget. Semoga Sun bisa jadi super tim nih. Jadi banyak yang bantuin. Oke, Mas, kalau misalnya ghost kitchen di sana itu udah ada kayak GoFood, GrabFood kayak gitu-gitu? Atau lebih ke delivery antar tetangga? Jadi gini, aku ceritain ya, Kak, kondisi ghost kitchen yang ada di pedesaan sendiri, terutama yang ada di desa aku ini. Jadi sebenarnya untuk desaku ini sebenarnya kalau dianggap desa banget tuh ya enggak, yang susah sinyal tuh ya enggak, kayak gitu enggak. Di sini tuh desa cuman kayak pusatnya dari pusat desa dan pusat kecamatan, Kak. Jadi di sini tuh ada kayak pasar tradisional pusat kecamatan, terus ada kayak perkantoran kecamatan, ada sekolahan gitu, dan juga ada stasiun kereta api, bahkan ada terminal bus kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya dikatain desa banget ya enggak desa banget lah. Nah, untuk di Lab Lapar House sendiri itu untuk pertama kalinya itu sistem ghost kitchen-nya itu mode to mode, kayak mulut ke mulut, Kak. Jadi awalnya tetangga aku order, terus akhirnya dari tetangga aku kayak ceritain ke lainnya kayak gitu-gitu, teman-teman. Jadi kayak kalau di desa itu nge-branding produknya itu lebih mudah karena pokoknya kayak Anda ngirim sampel ke orang terpercaya sedesa, itu kalau emang enak, si orang itu bakal cerita ke seluruh orang. Ya kayak marketingnya the power of emak-emak lah. Iya, benar. Kumpul arisan, udah kalau gibah, ya udah pasti apapun diomongin. Nah, kebetulan kayak aku pernah kayak ngirim sampel ke orang yang benar-benar relevan di desanya, kayak orang-orang yang punya nama, kayak gitu-gitu. Nah, di samping itu, untuk Lab Lapar House sendiri itu kayak ini mainnya di Facebook sama WhatsApp, Kak. Nah, ini guna banget. Awalnya tuh aku nggak tahu kalau Facebook itu masih digunain. Soalnya kayak udah pengen posting-postingan lama udah pengen dihapusin gitu ya. Iya, kayak apaan coba kayak tahun zaman sekarang gitu kan, main Facebook kayak jadul banget nggak sih, Kak, kayak gitu aku mikirnya. Nah, ternyata itu ladang cuan banget, cuan bagiku. Kayak di situ tuh ternyata ada banyak banget marketplace yang tentang kuliner kayak gitu-gitu, tentang jual beli online kayak gitu-gitu, Kak. Nah, akhirnya di situ aku kayak join grup marketplace yang ada di Kabupaten Blitar Kota kayak gitu. Nah, di situ aku kayak sering promosi dari produk-produk Lab Lapar House. Nah, dari situ kayak
ada customer baru yang dari marketplace tersebut kayak order gitu kan, langsung aku kasih link tautan nomor WhatsApp aku gitu kan. Jadi nanti tinggal klik, terus nanti untuk ordernya bisa langsung hubungi di WhatsApp. Jadi selebihnya selain Facebook itu mainnya aku sementara saat ini di WhatsApp. Nanti ya sesuai database kontak yang di WhatsApp, ya nanti aku mainnya di story WhatsApp aku kayak gitu. Nah, cuman sekarang karena kemarin barusan ikut seminar, ternyata Instagram juga menggiurkan, meskipun konsepnya masih ghost kitchen, tapi ya mulai sekarang Lab Lapar House sudah mulai buka pangsa pasar di Instagram untuk medianya. Iya, iya benar. Kita harus manfaatin semua channel ya selagi gratis ya. Ya benar. Betul banget, Kak. Menarik banget. Kalau untuk posting di Facebook terus ada yang order, itu ada triknya sendiri nggak sih dari Mas Diska? Maksudnya kayak postingannya harus berbentuk kayak promo buy one get one atau gimana gitu? Ada trik khusus nggak? Sebenarnya kalau postingannya itu dari aku sama sih Kak, kayak ngeposting, ngepromosiin dari barang menu-menu yang ada di Lab Lapar House. Cuman kalau dari aku itu tipsnya, kalau di Facebook Marketplace itu langsung pasang kayak harga, terus nanti harga sekian dapat berapa porsi, misalkan, terus kayak alamat pastinya, alamat lengkap, terus nomor, terutama nomor yang bisa dihubungi itu langsung bisa yang link tautan. Jadi soalnya di awal-awal dulu itu kayak ada protes kayak di komen-komen gitu kayak nomornya berapa kayak jadi ternyata teman-teman di Facebook itu pengennya yang instan, kayak tinggal klik langsung order gitu loh, nggak pengen kayak nge-save dulu. Nah, perihal selanjutnya itu tinggal kita yang minta gitu loh untuk perihal nge-save-nya kayak gitu. Jadi untuk promosinya sama sih, kayak tampilin menu, foto dari produknya, terus ini tuh produknya, terus harganya berapa, terus sama sistemnya untuk pembayarannya gimana, maksudnya kayak delivery order sama take away only kayak gitu, dan juga dari link tautan dari WhatsApp, nomor WhatsApp itu sendiri untuk pengorderannya Kak, kayak gitu sih. Oke, menarik banget sih Mas. Oh iya Mas, selama buka bisnis Ghost Kitchen ini gitu ya di pedesaan, apa sih tantangannya mulai dari yang kecil sampai yang besar gitu? Tantangannya tuh sebenarnya kalau dari aku sendiri bukan tantangan sih, tapi keseruan sih Kak. Gimana Nah, tuh? soalnya gini, kalau di desa itu ya kemungkinan sama sih antara desa sama kota. Kalau di desa itu kebanyakan orang-orang itu pengennya porsinya banyak, Kak. Jadi kalau semisal, ya benar, kalau nggak porsi banyak, kadang-kadang mereka mikirnya 2 kali kayak gitu. Mau beli itu kayak mikir 2 kali. Aduh, ini kok dikit banget di foto kayaknya gitu. Terus nanti kayak kenyang nggak ya kayak gitu. Terus yang kedua, dari masyarakat desa tuh mikirnya tuh kayak kalau nggak murah nggak beli. Nah, itu yang paling susah itu pemikiran kalau nggak murah nggak beli. Nah, padahal kalau di kota, kalau pengalaman aku selama ini di Malang waktu kuliah itu, ya seberapa tinggi harganya kalau emang worth it untuk kita beli, untuk kita makan ya masih kualitasnya oke, terus kayak ya worth it lah, itu pasti banyak orang masih berbondong-bondong buat beli kayak gitu. Kalau di desa itu tantangannya itu tadi, kalau nggak murah orang-orang itu mikirnya 1000 kali malah, bukan 2 kali lagi kayak gitu. Nah dari situ kayak mungkin dari aku bukannya mengiyakan untuk tipe customer yang seperti itu ya kayak. Jadi kalau dari aku sendiri itu justru pengennya campaign kayak mengajak masyarakat desa itu kayak ini loh, kamu ngeluarin uang segini, ini tuh nggak rugi, maksudnya kayak kamu dapat makanan yang kualitas gini, bahannya kayak gini, kayak gitu Kak. Jadi kayak gimana caranya akhirnya masyarakat desa itu ngerasa kalau sesuatu hal yang mahal itu tuh sebenarnya nggak melulu rugi untuk kita beli, untuk kita dapatkan tuh nggak bakalan rugi kayak gitu. Nah makanya kayak dari Lab Lapar House sendiri untuk menentukan harganya itu tidak pernah melihat segi pangsa pasar meskipun di pedesaan.
Jadi lab laparhouse itu melihat harganya itu ya dari kebutuhan bahan baku, terus tenaga, terus kayak kebutuhan lain-lain kayak air, gas, listrik, kayak gitu-gitu. Jadi tetap kayak perhitungan produk lah, BEP-nya produk kayak gitu. Nah, jadi yang kedua itu, Kak. Yang ketiga, kalau di desa itu, kalau nggak enak, dia itu nggak bakalan repeat order. Itu tantangannya sih. Ya menurutku kalau nggak di desa aja sih, di kota pun kalau makanannya emang nggak enak, dia nggak bakalan repeat order. Aku pun juga gitu, tipikal kalau, nggak enak nih, nggak bakalan lagi ke sini, kayak gitu. Kayak nggak, bukan rekomendasi makanan buat aku lah, kayak gitu intinya. Jadi sebenarnya ada 3 tipe itu sih, keseruan yang selama ini selalu aku dapetin. Soalnya terkadang sekarang pun masih ada beberapa customer itu yang kayak, ini serius Mas, kan aku jualannya itu banyak kayak ada Happy Box, burger, terus ada mie julid, terus ada minumannya tuh es dalgona tetap aku jualin, terus kayak es rondo kobong. Rondo itu kalau bahasa Indonesianya janda, Kak. Es janda terbakar. Oh, namanya unik ya. Ya, itu supaya ya niatnya biar sebelum orang beli itu udah kayak nyiptain wow effect gitu, kayak ini apa Mas, ini apa Mas, ini minuman apa, ini apa, kayak gitulah intinya. Kalau di lab laparhouse itu sebelumnya wow effect dulu. Nah, dari situ kayak burger. Kalau di desa itu burger 15.000 udah termasuk mahal, Kak. Kalau di desa. Oke. Ya, benar. Burger di desa itu umumnya harga kisaran 7.000 sampai 8.000. 7.000 sampai 10.000, Kak. Nah, cuman kenapa sih kalau di lab laparhouse burgernya 15.000? Soalnya kita burgernya itu ayam asli, fresh chicken, yang digoreng dengan ala-ala fresh chicken gitu, Kak. Ya tau lah kalau di McD, di Burger King, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi adaptasinya itu sebenarnya menu-menu lab laparhouse itu dari makanan yang pernah aku icipin di Kota Malang. Tujuan dari lab laparhouse sendiri tuh pengennya dari aku tuh masyarakat bisa ngerasain jajanan kota, cuman yang harganya itu bisa terjangkau dengan kualitas yang hampir sama yang ada di kota, kayak gitu, Kak. Nah, dari burger itu tadi 15.000 itu sebenarnya masih mahal banget kalau di desa. Nah, pernah waktu itu ada pengalaman calon customer aku kayak, ini beneran Mas 15.000, dapat apa aku 15.000, cuman kopi sama nugget. Nah, kebanyakan dari customer sebelumnya itu kayak mikirnya, halah ini lo cuma nugget, di jalanan pun cuma 10.000, 8.000 bahkan ada, kenapa kalau di sini 15.000. Nah, akhirnya aku ya tetap ngejelasin gitu kan, kayak ini tuh pakai ayam asli, fresh chicken, kayak gitu, dan sausnya pun itu aku racikan sendiri, bukan saus-saus yang bukan saus-saus yang jadi itu, enggak, tapi aku ngeracik sendiri, ngolah sendiri kayak gitu. Nah, akhirnya setelah waktu itu deal order nih, Kak. Order dengan, kayaknya waktu itu terpaksa dia order 1 gitu kan. Kayak, terpaksa kenapa nih? Karena dipaksa? Bukan, kayak terpaksa kepo nyobain burger 15.000 bisa mungkin, Kak. Iya. Terus dia kayak order, ya udah Kak, aku order 1 deh, nyobain. Nah, waktu itu udah nyobain 1 dan ternyata nggak ada selang beberapa jam gitu, dia order lagi, pre-order, dan itu langsung ngebeliin seluruh keluarganya, karena keluarganya pecinta burger gitu. Dia mikirnya gini, wah gila sih 15.000 udah kayak burger yang ada di Kota Malang. Ya udah aku kayak no comment gitu, kayak belum juga dicobain udah. Iya, udah komen aja Anda ya. Kayak gitu. Tapi menarik banget ya. Oke. Lanjut Mas Diska. Jadi selama ini yang aku rasain keseruannya itu, Kak, dari ketiga tipe customer yang ada di pedesaan. Nah, cuman keseruan sebenarnya kalau dari keseruan lainnya itu di awal-awal dulu sih. Waktu dulu itu kayak ngumpulin daftar kontak WhatsApp, kayak gitu-gitu, kayak mintain, kadang-kadang harus kayak duluan, Kak, ini lho Mbak, aku ada produk gini, ini Mas aku ada produk, ini Kak aku ada produk, di-save ya nomornya, minta tolong di-save, kayak gitu-gitu. Jadi kayak keseruannya itu, lebih serunya itu sebenarnya di awal-awal gitu, waktu nyari pelanggan, kayak gitu, Kak.
Berarti sekarang udah lebih banyak yang repeat order ya, apa namanya, Alhamdulillah. lebih gampang lah untuk ada orderan. Berarti untuk nge-save nomor WhatsApp itu benar-benar berpengaruh juga ya, Mas? Bener, Esensial ya. bener. Bahkan sekarang kayak ada teman lama tuh, misal kayak ada teman lama dari teman kanak-kanak gitu, teman TK gitu, teman kecil, terus ketemu tuh kayak hal yang paling aku pertama lakuin bukan nanya kabar, tapi nanya nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp berapa nih? Kayak gitu langsung kayak, aku boleh minta nggak nomor WhatsAppmu, kayak gitu, serius. Jadi kayak kabar udah nggak usah lagi lah, udah nggak butuh kabarmu gitu, butuhnya nomor WhatsAppmu kayak gitu. Menarik. Karena saya juga pernah pernah ngikutin gitu ya. Karena kalau misalnya kita jualan di Instagram, di Facebook, di marketplace atau dimanapun gitu ya, itu kan yang punya lapak bukan kita. Ketika misal Instagram gone gitu, hilang, atau Facebook hilang, masa database customer kita juga hilang gitu. Makanya that's why kita harus save nomor WhatsApp mereka juga ya, Mas. Jadi ketika pihak ketiga yang bantuin kita jualan ini nggak ada, kita masih bisa jualan tanpa harus dengan bantuan mereka. Iya, Oke, nih Mas, aku sekalian bacain chat ya. Ada yang curhat juga nih dari Mas Dat Hadiat. Saya dulu juga pernah jualan es viral, es kepal Milo, cuma 3 bulan. Setelah itu drastis sepi karena udah banyak yang jual. Lama-lama kelamaan tenggelam. Nah, dari Mas Diska ada komen nggak terkait hal ini? Mungkin untuk jualan makanan-makanan yang viral tapi tetap oke untuk jangka panjang. Tadi dari siapa, Kak? Siapa namanya, Kak? Dari Kak Dat Hadiat. Dari Kak siapa? Dat Hadiat. Kak Dat Hadiat. Oke. Jadi Kak, sebenarnya kalau dari sudut pandang aku sendiri, gini, dari teman-teman sendiri kalau misal mau berbisnis, itu ngelihatnya ada banyak dari macam segi gitu ya. Salah satunya nanti ada bisnis kekinian, bisnis viral lah. Nah, biasanya kalau misal kita ngikutin bisnis kekinian, bisnis viral, itu jangka waktunya itu sulit buat sulit banget buat ditentukan untuk jangka panjangnya. Jadi biasanya itu kayak contoh kepal Milo. Kepal Milo waktu aku kuliah bener-bener kayak jarak 10 meter ada yang jualan es kepal Milo di Kota Malang waktu itu. Nah, cuman entah kenapa beberapa bulan langsung kayak hilang keberadaannya, entah kemana, entah ditelan bumi atau gimana. Nah, ini sebenarnya ada salah satu hasil seminar yang aku ikutin. Jadi teman-teman kalau ingin mentor atau bukan mentor sih Kak, istilahnya ingin melihat bisnis apa sih yang bakalan cocok buat kedepannya terus, yang bisa untuk jangka panjang, itu kita belajarnya dari bisnis yang umurnya udah lebih dari 5 tahun. Nah, dari situ kenapa kita ngelihatnya dari bisnis yang udah umurnya 5 tahun, karena dari bisnis tersebut itu sebenarnya udah tahu lika-liku kehidupan di perbisnisan. Nah, maka dari itu kayak teman-teman kalau pengen, sebenarnya aku belum pantas sih kalau sharing kayak gini. Saya masih 2 tahun berjalan, masih berjalan mau 3 tahun, dan apalagi ya masih merintis juga, termasuk kayak gitu, belum sukses lah. Nah, jadi teman-teman kalau ingin sharing bisnis yang bagus itu dengan owner atau pemilik-pemilik bisnis yang udah ngejalanin bisnisnya selama 5 tahun kayak gitu. Nah, seperti Ghost Kitchen. Ghost Kitchen ini kan kayak boomingnya di pandemi kan, Kak. Di awal-awal pandemi ini booming banget. Nah, sebenarnya insight-nya dari Ghost Kitchen pun juga patut dipertanyakan. Apakah nanti setelah pandemi berakhir, bisnis ini bakalan hilang? Nah, sebenarnya itu balik lagi dalam pemilik bisnis Ghost Kitchen itu sendiri. Jadi pemilik Ghost Kitchen itu sendiri gimana cara nge-packaging dari bisnisnya tersebut. Jadi sebenarnya hal utama yang harus dipegang para pebisnis Ghost Kitchen itu gimana caranya dia mengupgrade kebutuhan dari customer nantinya untuk bisnis Ghost Kitchen-nya itu sendiri, Kak. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemungkinan Ghost Kitchen di desa sama di kota itu lebih kelihatannya lebih bernyali di desa.
Kayak Bernyali gitu, gimana tuh bernyali? Ini maksudnya jadi kayak kenapa aku nyebutnya bernyali? Soalnya di sini tuh bener-bener pure, kita harus bener-bener sabar, tekun, telaten, terus kayak di sini tuh Gojek, GrabFood itu belum ada, belum masuk Kak. Jadi kita benar-benar ngurir sendiri, kayak nganter sendiri kadang-kadang, terus kalian dibantuin sama temen, kalian dibantuin sama adik sepupu kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini tuh ada yang namanya aplikasi ojek online, cuman waktu itu pernah ditawarin kerjasama Lab Lapar House, cuman dari Lab Lapar sendiri kayak masih belum tertarik untuk join, soalnya dari aplikasinya tuh masih di bawah 20% yang menggunakan aplikasi tersebut di desaku kayak gitu. Jadi kayak ya worth it nggak worth it sih, makanya kayak ya udahlah nanti aja kalau udah benar-benar penggunanya banyak, yang gunain aplikasinya banyak, bolehlah Lab Lapar House join sama mereka kayak gitu. Jadi kalau beda kan, kalau di Ghost Kitchen yang ada di perkotaan besar, kalau di Ghost Kitchen tuh yang ada di kota tuh kan enak ya Kak, maksudnya dia kayak bisa join sama GoFood, GrabFood, terus bisa ngundang influencer, diviralin di TikTok pun itu kan kayak udah langsung instan banget gitu, kayak wah ini bakalan rame, bakalan booming kayak gitu kalau udah booming viral di media sosial kayak gitu. Beda kalau di desa tuh media sosialnya yang dipakai itu Facebook. Itu kalangan tua sampai muda itu menggunakan Facebook. Jadi kayak sasaran paling tepatnya di pedesaan itu pakai Facebook kalau tipikal usahanya kuliner, apalagi yang ghost kitchen. Yang itu nggak bisa kayak dikirim jauh banget kan Kak. Soalnya kalau jauh banget nanti terlalu dingin, terlalu basi kayak gitu kan Iya, makanannya. benar-benar. Makanya kayak di Lab Lapar sendiri kayak mulai menjangkau untuk market media sosialnya pakai Instagram. Ya baru-baru ini baru banget pakai Instagram. Sebelumnya pakai Facebook dan juga WhatsApp kayak gitu, sama marketingnya emak-emak kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebihnya gitu sih Kak. Nanti kalau misal kenapa kok bisa tutup cuman bertahan 3 bulan, ya mungkin karena yang diikutin adalah bisnis tren kekinian atau bisnis viral. Soalnya kalau bisnis viral itu masa aktifnya bukan masa aktif sih, kayak ya namanya juga viral gitu kan, cuman beberapa bulan, beberapa waktu aja guys. Mungkin kalau untuk momen-momen viral itu bisa kita manfaatin untuk produk-produk new launching aja ya, produk-produk tertentu gitu. Maksudnya bukan jadi produk utamanya teman-teman. Oke. Oke Kak, aku ada tambahan boleh nggak? Boleh. Silakan. Oke, jadi teman-teman ingat nggak sih kalau kapan waktu itu McD kolaborasi dengan BTS ya? Ya. Nah, Lab Lapar House itu juga bikin, tapi kayak versi KW-nya gitu. Jadi kita beneran bikin kayak menu makanan. Kita kan juga punya fried chicken kayak gitu-gitu juga punya. Nah, dari situ kita kayak bikin kolaborasi. Jadi kita kayak bikin desain, ada BTS-nya gitu-gitu, ada ya istilahnya kayak kolaborasi KW, kayak kolaborasi bermasalah sih sebenarnya. Iya, nggak masalah ya benar. Sebenarnya itu kayak ya gimana ya, kayak ngikutin dari waktu itu apa sih yang booming, dan kebetulan para customer yang di Lab Lapar House itu banyak banget idola yang K-pop kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya betul waktu itu benar-benar boom, kayak wow efeknya terjadi, kayak banyak banget yang ciwi-ciwi cewek-cewek itu pada order kolaborasinya Lab Lapar House sama BTS waktu itu kayak gitu Kak. Kalau viral itu bener kata Kakak, kayak lebih mending kayak ke launch new produk kayak gitu. Menarik banget nih. Oke. Mas Diska nih kan aku udah denger nih kayaknya udah banyak pengalamannya gitu kan di masyarakat pedesaan, di Ghost Kitchen terutama. Ada kepikiran nggak sih buat buka di kota juga gitu, buat tergiur untuk menargetkan masyarakat kota juga? Oke Kak, jadi sebenarnya tergiur nggak tergiur, yang namanya manusia pasti kayak rasa puasnya itu masih berkurang. Kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya tergiur banget, pengen banget, bahkan ke depannya itu dari Lab Lapar House itu punya tagline yang ya sebenarnya nyadur juga sih tagline-nya dari Burger Bangor.
kita dari from Blitar to Indonesia. Pengennya nanti bisa kayak di seluruh Indonesia ada lab Lapar House di sana. Nah, jadi kayak pengen lah Kak, pasti pengen nanti ke depannya, entah itu kapan waktunya. Soalnya dari saya sendiri kayak mikirnya untuk berbisnis itu kayak mengenai kesempurnaan bisnis, ya udah serahkan pada waktu aja, biarkanlah bareng berjalan sama proses dan waktu kayak gitu. Nah, sebenarnya dari Lab Lapar House sendiri itu target pangsa pasarnya itu waktu di awal-awal pandemi itu cuman pasar tradisional yang ada di desaku, Kak. Nah, kayak gitu. Nah, ini aku throwback di awal ya, kenapa Lab Lapar House muncul. Gak apa-apa ya, Kak? Soalnya baru keinget. Nggak apa-apa. Untuk pangsa pasar di Lab Lapar House sendiri itu, kita nargetingnya di pasar Kesamben. Nah, di situ tuh sebenarnya pasar tradisional, tapi pasarnya lumayan gede, soalnya menampung untuk kebutuhan bahan-bahan pokok di seluruh kecamatan Kesamben gitu. Bahkan di luar kecamatan Kesamben pun ada beberapa masyarakatnya yang berbelanjanya di pasar Kesamben kayak gitu, Kak. Nah, di situ waktu aku riset pangsa pasar itu ya aku terjunnya di pasar tradisional itu, Kak. Aku di situ kayak nemui pedagang, nemui pekerja, penjaga toko-toko kayak gitu-gitu. Nah, di situ riset simpelnya tuh kayak nanyain, ngapain sih Kak kalau semisal waktu nungguin pembeli itu enaknya ngapain gitu. Kalau dari kakaknya ada yang bilang, ya enaknya di rumah rebahan tapi dapat duit kayak gitu. Ada yang jawab ngawur kayak gitu. Terus ada juga yang ngomong, ya enaknya sih tiduran, terus enaknya makan, tapi kalau makan nggak bisa soalnya harus nunggu jam siang, mestinya kayak harus nunggu waktu istirahat baru bisa keluar toko kayak gitu. Nah, dari situ aku langsung nembak beberapa alasan yang diutarakan para pedagang waktu itu, para pekerja di pasar waktu itu. Nah, jadi target pasar itu kayak, oh ternyata teman-teman pedagang di pasar itu butuh camilan, butuh pengganjal perut di kala jam-jam gawat. Maksudnya kayak baru sarapan, tapi kok masih lapar, tapi kok makan siang masih lama, kayak gitu. Nah, dari situ langsung aku jadi target pasarku. Nah, dari situ aku kayak, oh jadi ini loh target pasarku buat Lab Lapar House kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ kayak aku ngumpulin database nomor-nomor WhatsApp dari pedagang-pedagang yang ada di pasar, dan akhirnya launch-lah waktu itu setelah aku jualan di Usir Lab House. Nah, akhirnya aku jualan dengan brand namanya Lab Lapar House itu, dan memulai tahun 2020 awal kalau nggak salah itu mulai jualan di dapur kayak ghost kitchen kayak gitu, Kak. Nah, mungkin dari dari Lab Lapar House sendiri ya pengennya nanti meskipun awalnya ghost kitchen, ya kita nggak pernah tahu kalau nantinya bisa punya kedai atau kafe yang tersebar di seluruh Indonesia, atau mungkin bisa juga kemitraan. Amin. Kemitraan dalam bentuk kedai ataupun ghost kitchen di seluruh Indonesia kayak gitu, Kak. Amin. Semoga yang terbaik ya buat kedepannya. Amin. Oke, ini saya sambil bacain chat lagi ya, biar kita selang-seling. Ada dari Mas Ikhwan Indramayu, usahanya di daerah mana, Mas? Di Blitar ya, Mas Diska ya? Iya, benar. Di pedesaan, kabupaten, tapi nggak terlalu desa banget. Terus ada lagi dari Kak Muhammad Yahya, gimana cara mendatangkan pembeli di Ghost Kitchen? Gimana cara pemberitahu dagangan kita? Tadi udah dijawab ya, dari Facebook, WhatsApp, mode-to-mode, ngedatengin langsung, dan lain-lain. Nah, nanti bisa tonton rekamannya ulang di YouTube ya. Oke, lanjut lagi Mas Diska. Ketika buka bisnis ini, dulu modalnya berapa sih? Gede nggak? Kalau di awal banget yang Jelly Drink Milk itu nggak sampai 500 sih, Kak, seingatku. Nggak sampai 500. Nah, dari situ kayak modalnya tuh sebenarnya kecil banget. Tapi itu masih belum ghost kitchen sih sebenarnya. Ya udah ghost kitchen sih sebenarnya, cuman kan masih fokusnya di minuman doang. Iya. Nah, kayak gitu terus akhirnya dapat perolehan dari jualan Jelly Drink Milk, akhirnya bikin stand
stand-nya itu benar-benar minim banget. Sebenarnya kalau tadi nggak error, ada mau nunjukin foto waktu aku jualan di pinggir jalan kayak gitu. Itu bikin stand, terus akhirnya jualan dalgona itu, terus akhirnya untuk modal dari Ghost Kitchen sendiri itu sebenarnya minim banget. Kenapa? Ya, pertama kita nggak perlu kayak sewa tempat, sewa untuk kedai ataupun restoran, kafe gitu, nggak perlu. Soalnya kita benar from the kitchen, kayak dari dapur. Untuk alat-alat memasaknya pun ya kita menggunakan inventaris dari ibu masih punya. Gitu. Cuman udah perlahan Lab Lapar House sudah nyicil barang-barangnya sendiri, maksudnya kayak udah mulai beli sendiri, udah nggak ngerepotin punya ibu sendiri kayak gitu. Nah, terus kalau omset, sebenarnya kalau omset di desa itu ya bisa dibilang minim sih kalau di desa itu omsetnya. Tapi alhamdulillah untuk Lab Lapar House sendiri itu omsetnya itu udah jutaan per bulannya, Kak. Jadi belum bisa kayak teman-teman lah. Teman-teman pasti yang di perkotaan itu udah puluhan juta, ratusan juta mungkin kayak gitu ya, Kak. Beda Mas, pedesaan sama perkotaan. Udah keren loh itu pedesaan. Bahkan banyak loh yang di perkotaan juga nggak nyampe jutaan. Yang sepi-sepi. Iya sih. Kayak kalau di pedesaan tuh bener-bener kayak harganya itu harus mampatkan kayak gitu. Ngelihat dari segi ekonomi pedesaan kan yang menengah ke bawah kan, Kak, notabene-nya kalau di pedesaan itu kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau di pedesaan itu bisnis yang sangat strategis, bukan strategis, bisnis yang sangat menggiurkan itu di makanan pokok. Jadi kebutuhan makanan nasi kayak gitu. Jadi gini, Kak, misalnya kalau di desa itu kayak makanan-makanan sehari-hari itu menggiurkan banget. Contohnya kayak nasi rawon buat sarapan, kayak misal nanti siang kayak mie ayam, bakso kayak gitu itu masih rame banget. Terus kalau malam nasi goreng itu rame banget kalau di desa. Nah, kebetulan kuliner yang aku angkat ini kan sifatnya jajanan, Kak. Jajanan. Jadi kayak hamburger, terus kayak tahu gomatum, kayak mie julid, mie pedes kayak gitu kan jajanan sifatnya kayak gitu. Nah, terus kenapa Mas Giska nggak jualan nasi kayak gitu? Nah, dari Lab Lapar House sendiri tuh punya pemikiran lagi sendiri. Wah, sok-sokan banget sih Lab Lapar House tuh kayak ngebikin market pasar sendiri gitu, kayak bikin pangsa pasar sendiri. Jadi bukan sok-sokan sih, tapi Lab Lapar House pengen nunjukin apa sih uniknya dia, apa sih keunikan dari marketingnya dia, apa sih keunikan dari tujuan bisnisnya dia. Jadi kenapa aku milih jajanan, Kak? Soalnya aku mikirnya kalau jajanan itu nggak melihat waktu belinya. Belinya tuh nggak lihat waktu. Dia bisa pagi, di sela-sela pagi siang, sela-sela siang sore, kayak gitu kan. Maksudnya Kak, kalau semisal aku jualnya makanan berat, itu ramenya kan jam-jam tertentu, kayak misal sarapan, makan siang, sama makan malam. Jadi jam-jam tertentu. Kalau di Lab Lapar House itu mikirnya kenapa jajanan? Soalnya kita mikirnya tuh kayak, oh ini tuh yang bisa dibeli kapanpun, jam berapapun, bisa buat mengganjal perut, atau enggak bisa buat mengganti bahkan makanan pokok, kayak gitu mikirnya. Nah, terus sebenarnya dari tujuan di awal juga yang pengennya orang bisa aku pengennya kayak masyarakat desa ngerasain makanan-makanan kota yang dengan harga terjangkau kayak gitu. Mantap. Gitu, Kak. Misinya mulia banget nih, Mas Giska. Mulia banget. Oke, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, Mas Giska boleh tulis di kolom chat ya. Oke, lanjut pertanyaan dari aku nih. Mungkin karena udah mau jam 5 juga. Untuk rencana ke depannya gimana nih, Mas, untuk Lab Lapar House? Atau untuk diri Mas Giska sendiri nih, ada goals terdekat nggak yang ingin dicapai? Oke, Kak. Dari goals-nya Lab Lapar House sendiri itu dari sekarang udah selalu aku tulis di doa dan juga di mana-mana itu perihal From Blitar to Indonesia, Kak. Jadi goals-nya nanti ke depan pengennya, entah kapan itu waktunya, saya selalu berharapnya nanti
Lab Lapar House itu bisa tersebar di seluruh Indonesia, bisa tersebar ada di mana-mana, entah itu ghost kitchen ataupun udah dalam bentuk kedai nantinya kayak gitu Kak. Terus dari aku sendiri sih kayak goals-nya ya mungkin bisa lulus tahun ini, bisa Amin. kelar, biar bisa fokus untuk lebih ngembangin Lab Lapar House sendiri kayak gitu. Udah sih kalau dari saya nggak ada muluk-muluk sih Kak, kayak soalnya saya tipikal kayak ya udah aku ngikut proses. Insya Allah kayak dari teman-teman kalau ngikutin prosesnya sabar, tekun, ya udah percaya aja pasti ada jalan, pasti ada bakalan waktunya kita di puncak kejayaan kayak gitu sih. Benar-benar ketika kita udah apa ya dirasa siap gitu kan sama Tuhan, pasti kita bakalan dapet kok apa yang sesuai sama kapasitas diri kita ya. Oke, Iya, amin. Semoga harapan-harapannya terwujud, goalsnya terwujud. amin. Amin ya robbal alamin. Ini semuanya doain ya, doain harapannya Mas Diska ya. Oke, Mas Diska ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman pengusaha kuliner, mungkin yang sama juga lagi merintis bisnisnya. Oke, pesan-pesannya buat teman-teman itu sebenarnya minta maaf kalau apa ya terlalu dini sebenarnya buat ngasih kesan-pesan buat teman-teman bisnis. Ya kalau dari aku sendiri begini, bisnis itu bukan cuman perihal kita punya produk bagus, bukan perihal kita bersaing dalam bentuk harga, tapi bisnis itu juga perihal gimana sih cara kita ngasih nilai dari produk kita itu sendiri untuk masyarakat, gimana cara kita ngasih sesuatu yang dampak positif untuk masyarakat sendiri. Soalnya dari Lab Lapar House, waktu itu di awal sampai hingga sekarang akhirnya, kita punya program namanya Jumat Berkah. Jadi di situ beberapa customer aku ajak buat donasi, yang nantinya nasinya itu bakalan ditaruh di masjid-masjid waktu sholat Jumat yang nantinya dibagi-bagikan kayak gitu Kak. Jadi seberapa impact-nya sih bisnis kita untuk masyarakat. Jadi bukan melulu tentang rugi dan untung kalau kasarannya. Terus perihal yang kedua dari bisnis sendiri itu kita jangan pernah menuntut bisnis kita untuk selalu sempurna. Soalnya yang namanya waktu itu kita nggak pernah tahu. Upgrade bisnis pun itu pasti ada aja yang baru. Contohnya kayak waktu pandemi ini, Ghost Kitchen, itu kan kayak dulu yang di kedai-kedai, yang di kafe-kafe pada tutup, dan akhirnya beralih ke Ghost Kitchen. Nah, maka dari itu kayak kesempurnaan bisnis itu biarlah waktu yang menentukan sambil berjalannya proses yang kita hadapi lalui bersama kayak gitu. Terus yang ketiga, buat teman-teman yang mungkin belum berbisnis, yang akan berbisnis, jangan lupa kalau berbisnis itu menggunakan otak kanan, jangan menggunakan otak kiri. Soalnya kalau dari aku sendiri awal bisnis itu menggunakan otak kanan, yaitu lebih ke imajinasi, kayak mengurangi resiko kekhawatiran sih kalau menurut dari aku sendiri. Soalnya kalau aku nuntut pakai otak kiri nanti jatuhnya kayak hitung-hitungan doang, kayak waduh ini modalnya harus sekian, aku harus beli meja sekian, beli bahan produk sekian kayak gini. Wah nanti waktu jual ternyata nggak laku, aduh pusing, akhirnya dia stres sendiri kayak gitu jatuhnya. Tapi beda lagi kalau misal teman-teman mau mulai buka bisnis menggunakan otak kanan, teman-teman itu yang dibutuhkan imajinasi dalam membuka bisnis. Jatuhnya nanti kayak semisal waktu udah buka, waduh kok sepi, jadi pikirnya teman-teman bakalan enteng, nggak ada kayak beban hitung-hitungannya kayak gitu. Mungkin 3 itu sih Kak pesan-pesan buat teman-teman semuanya yang ada yang gabung di Zoom hari ini. Oke, siap. Makasih banyak Mas Diska untuk sharing-sharingnya cerita hari ini. Buat teman-teman juga makasih yang udah ngikutin, kita kenalan lebih dekat nih sama Mas Diska. Oh ya, Mas Diska ada Instagram atau Facebook yang kalau misalnya ada yang mau mampir, mau kenalan sama Mas Diska nih. Ada kok, ada Instagram. Boleh minta tolong kakak catat di Boleh, @Diska Ahmad ya. Soalnya kan laptopnya error. Ya, untuk Instagram saya sendiri teman-teman ada Diska Ahmad, DIEZKAAHMAD. Terus untuk Instagram Lab Lapar House sendiri ada LAPERHAUS Lab Lapar House.
Nggak pakai ini ya, nggak pakai Itu titik ya? nggak pakai titik Kak kalau di IG-nya. Oke, Oke bener Kak. deh, ya udah bener ya. Oke, Ini silakan teman-teman mampir, kalau misalnya silakan di bisa follow, di mampir. share juga. Oke, teman-teman yang masih gabung, boleh dong on cam kita foto nih terakhir ya, foto bareng. Coba on cam kita terakhir nih, foto bareng habis itu selesai. Boleh nih Mas Ikhwan, Mas Tikno, ada Mbak Melisa, Mas Ivan, Mbak Indri, Mas Antoni, Mas Supri, Mbak Ayu, Mas Yahya, Mas Taufik, sama Mas Ferry. Ada yang lagi di jalan. Mohon maaf ya, Mas. Gak apa-apa ya, kita foto bareng dulu. Ayo yang oh iya, ada yang lagi di kantor. Iya, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan on cam-an ya kita bareng. Oke, yang mau on cam masih ditunggu ya. Oke, ada lagi yang mau on cam? Kita tunggu. Oh ya Kak, sembari nunggu yang on cam boleh nambahin Kak? Boleh. Kali aja kalau ada misal teman-teman pebisnis dari Blitar yang pengen kayak sharing bareng, kalau pengen kayak kumpul-kumpul, boleh banget kayak hubungin aku di Instagram, mungkin nanti kita lebih lanjutnya bisa bareng-bareng apa ya, memperkuat silaturahmi pebisnis kopdar lah ya. Ini kakak-kakak kan mau kopdar ya yang Jakarta. Iya, nanti insya Allah ya, soon daerah-daerah lain. Ada banyak juga sih dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nanti kita. Dan semakin sukses pengusaha kuliner ID. Amin. Oke, Mas Yahya, Mbak Yahya Sulaiman tadi udah on cam, kok ditutup lagi? Ya udah kita foto dulu ya, sama yang ada aja ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke deh, siap. Ini ada yang minta maaf Mbak komputernya nggak ada cam. Iya nggak apa-apa Mbak Melisa. Oke deh, makasih banyak semuanya yang udah gabung. Sampai jumpa di ospek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.